dan ada bende, kempul kecil itu bende namanya. Dan itu ensemble-nya trompet, kendang anak kendang indung, dan bende itu ensemble dalam kendang penca untuk mengiringi pencaksilat. Nah, ini trompet pencaksilat udah sangat jelas ya. Nah, fungsi tadi sebagai pembawa lagu-lagu, dan ada lagu-lagu penca itu adalah lagu-lagu yang khas, lagu-lagu yang khusus ya, diciptakan untuk pencaksilat lagu-lagunya. Dan trompet penca ini ya digunakan di dalam pencaksilat, digunakan di dalam angklung buncis, digunakan di dalam seni benjang, digunakan di dalam dog-dog reak kuda lumping, ya, digunakan di dalam kuda renggong, digunakan dalam apa gitu ya. Nah, ini sangat berguna sekali. Tetap fungsinya hanya untuk membawa melodi. Dan digunakan tadi ya, berbagai macam kesenian menggunakan trompet ini. Trompet ini dibagi 3. Ada bagian palet, ya, bagian palet itu yang atasnya ke sini. Atau ada yang bilang iya beheng, ini beheng ya, beheng leher gitu kan. Nah, ini bagian palet. Di sini ada yang 3 bagian palet itu. Kalau kita buka, misalnya bagian palet ini copot, ini ada batok, ya, ada empet, ya, di sini ada empet, dan ini beheng lehernya. Dan ini bagian dari palet. Nah, yang dari sini itu namanya sampai sini suling. Nah, dari sini ke sini suling. Nah, secara keseluruhan ini ada palet, suling, dan ini lawong atau pengeras suara. Nah, kalau misalnya dicopot, ini bagian palet itu seperti ini ya. Ini palet tuh. Ini bagian palet namanya. Ada 3 yang ada di sini itu. Yang pertama ini batok kelapa, ini ada empet, dan ini lehernya. Nah, kalau misalnya ini dicabut, ini namanya empet. Jadi empet itu dibuatnya dari daun kelapa yang udah tua, yang udah kering ya. Direndam dengan air panas beberapa menit saja, kemudian sampai dia tidak keras ya. Itu dibentuk seperti ini bentuknya, dibentuk. Nah, dalam empet ini ya, itu ada 3 bagian. 3 bagian itu, yang satu ada daun kelapa ya. Nih kan, ini daun kelapa. Yang kedua ini ada benang. Ada benang itu untuk mengikat, dan ini adalah bulu ayam. Ini pangkal bulu ayam dan bukan sedotan aqua, bukan sedotan ini, bukan plastik, tapi ini bulu ayam gitu. Nah, ada 3 bagian. Jadi empet ini 3 bagian. Yang pertama ada daun kelapa dibentuk, ada benang untuk mengikat, ada pangkal bulu ayam. Nah, ini empet ini ada 6 lembar ya, ada 6 lembar. Jadi 3-3, ini 3 lembar, ini 3 lembar, jadi 6 lembar. Dan fungsinya ini sebagai sumber bunyi. Empet itu sebagai sumber bunyi. Ada yang bilang bahwa tarompet itu getaran empet. Jadi empet yang menggetar. Jadi bunyi itu kan bunyi itu ditimbulkan oleh getaran, maka berbunyi. Jadi tarompet itu getaran empet. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini bagian empet. Nah, ini dimasukkan karena ini ada lubang ya. Dimasukkan ini sebagai sumber suara dari sini. Jadi ini menggetar. 3 bagiannya, ada 3-3, ini 6. Nah, ini yang disebut empet sebagai sumber bunyi. Jadi empet itu, tarompet itu getaran empet, ini yang menjadi sumber bunyinya ya. Nah, ini bagian batok ini, batok kelapa, ini ada fungsinya ya. Kenapa? Memang fungsinya bukan fungsi ya. Kelihatannya ini seperti bulan sabit misalnya ya, seperti bulan sabit. Ini ada empetnya. Dan ini ada fungsinya, yaitu karena tarompet penca itu ada ngelamus ya. Ngelamus itu suara yang tidak berhenti terus. Nah, jadi ketika ngelamus ini sebagai penahan pelipis ya. Pelipis. Jadi nahan, kan kembung nih. Ini untuk nahan, ada fungsi ya. Dan ini beheng, ini juga sangat menentukan laras apa enggaknya. Ini
melaras enggak gitu kan, surut atau enggak. Jadi maksudnya ini bisa pendek, bisa panjang, ini juga pengaruh ya, pengaruh. Dan ini sudah setelan. Jadi bentuk trompet seperti ini ya, ini sudah diatur sesuai dengan nada-nada. Nah, sekarang bagian suling. Nah, jadi ini bagi 3. Jadi tadi itu bagian palet, ada bagian suling, dan ini bagian lawong. Jadi nama aslinya lawong, dan ini fungsinya untuk pengeras suara. Jadi seperti toa gitu ya, seperti toa speaker ini kan jadi keras memakai ini ya. Nah, tadi sudah mendapat keterangan ini palet ada bagian-bagian, dan sekarang ini adalah suling. Nah, dalam bagian suling ini ya, ini ada lubang-lubang nada. Lubang nadanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa tarompet penca itu lubangnya tidak besar? Tidak besar ya seperti suling, tidak. Ini dan bukan misalnya begini ya, tapi lubang trompet itu ke sana, ke atas gitu, di bolongannya ke atas begini, bukan begini ya, dibikin bolongnya tapi ke atas. Jadi ini fungsinya maksudnya untuk angin dari atas itu langsung ya. Jadi memudahkan angin ngejalur langsung keluar. Nah, ini lubang-lubang nada. Ini untuk pelarasan di sini, melodi itu ini untuk melodi, untuk nada-nada. Nah, kebetulan di dalam tarompet ini ya, di dalam suling ini biasa yang digunakan dalam lagu-lagu dalam pencaksilat itu adalah nada-nada yang pentatonis ya. Ada salendro, ada pelog, ada madenda, ada mandalungan ya. Nah, jadi ini nada-nada ini sangat menentukan sekali. Jarak-jarak ini sudah dihitung oleh orang tua zaman dulu ya. Secara organologis ini begitu diperhitungkan oleh orang tua zaman dulu. Ini hebat dan luar biasa ya. Kita tinggal pakai aja generasi sekarang. Nah, dan ini ada ragam hias di sini. Ada ragam ukir di sini ya. Tarompet itu nami Jawa. Janten anu masih nami tarompet itu Jawa, taro empet. Taro empet itu tunda empet. Tah sapertosna ayeuna tos janten tarompet, filosofina ieu sapertos bulan sabit. Di tengahna aya empet, sapertos bulan bintang. Nah, ieu disebatkeun lawong. Upami tina filosofi ieu teh sapertos memran. Memran sapertos di masjid. Ieu imamna janten dihijikeun. Kunaon ieu liang tarompet aya 8. Etang, hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Kumargi teh aya tukang tarompet istri. Nu aya 8 ieu nu aya na diri urang. Liang anu na diri urang ti pameget. Kumargi pameget mah nu 2 teu aya keluar cai. Dulu itu katanya tarompet itu dibuatnya dari kayu cengek ya, tangkal cengek gitu. Ini tidak dibagi 3 dulu itu. Ini keterangan guru saya dulu, Mang Olet almarhum ya, Bapak Olet, yang guru saya itu dulu guru trompet. Ini katanya Jang dulu itu tarompet dari tangkal cengek ya. Jadi ininya nyambung semua, tidak dibagi seperti sekarang. Jadi nyambung ini ya, nyambung. Mungkin belum pakai ini ya, belum nyambung, sangat sederhana. Nah, itu tangkal cengek. Kalau dulu mungkin ya tangkal cengeknya kan gede-gede. Kalau sekarang kan tangkal cengek susah karena ya sekarang sudah bisa digantikan dengan kayu jati. Bahan-bahan anu biasa diangge atanapi dipidamel ku si Mardi kanggo bahan tarompet biasana kayu anu digunakeun teh kayu jati anu tos selami pangintennya tos garing. Kayu jati coklat. Abi biasa ngangge. Nah, alhamdulillah jati mah aya di sabeudeureun urang, kadang-kadang sok aya lah ti rerencangan. Tilas kusen teh mah atanapi tilas bumi anu tos dibongkar. Soalna naon? Kadar air anu aya dina kayu eta panginten upami tos selami mah tos lami petang tos teu aya. Kaduana henteu kitu
abi sok ngangge kayu sono keling. Sono keling abi biasa mangge ti rencangan anu aya di Sumedang. Atanapi bahasa kerenna meureunan rosewood sok diangge gitar oge eta kualitasna lumayan. Tingkat kekerasanna jauh benten sareng jati. Tangtos lah sono keling istilahna mah gaduh kaunggulan sareng rada mahal oge. Katiluna aya upami lawongna biasa ngangge soku naonnya mahoni kadang-kadang talingkup atanapi surian tergantung kahoyong lah. Da sabab ieu janten dina hiji-hiji kayu teh ngagaduhannya karakter pangitnya saterang abi karakter anu benten ngasilkeun suara anu benten karakter tina tarompet teh. Anu teu asma teh jati mah karakterna kieu, anu tina sono keling mah kieu. Aya punya keunikan tersendiri meureunang kitu. Nah, lajang dina tarompet nah atuh kedah eta wae bahanna. Saterang abdi tarompet ngameryogikeun kakiatan kayu anu berkualitas tinggi panginten. Nah, sabab hiji lubang suara anu aya di dieu nu dina tangga nada atanapi lubang tengah nya panginten ulah robih. Margi engke bakal ngarobihkeun kana sora tarompet oge minangkana mah kana pelarasanana atanapi kesesuaian nadana oge. Cara pembuatan tarompet itu ada dua ya. Yang pertama menggunakan tangan, menggunakan besi panas yang dibakar untuk membolongi, ya, untuk melubangi. Tapi juga ada yang pakai bubut dan bor. Nah, ini salah satunya untuk pembuatan suling ya, suling dalam trompet gitu maksudnya. Penca ini adalah mainnya dilamus, anu henteu eureun-eureun, jadi terus tidak berhenti gitu ya. Jadi terus aja itu namanya ngalamus ya. Boleh saya contohkan misalnya ngalamus itu seperti ini. Atau tadi ya teknik tiupan dalam trompet ya. Tiup aja gitu. Ya mulutnya masukin ya. Itu niupnya, seperti itu aja niupnya. Nah, cuman dalam teknik tiupan itu ada teknik yang misalnya totot gitu, tot. Itu memang disengaja ya, itu ada teknik yang khusus untuk tiupan. Jadi tidak sembarang niup ya. Itu ada tekniknya. Nah, ini misalnya niupnya yang tadi ngelamus itu ya, tanpa nada, tanpa pakai lubang nada di sini ya. Nah itu ngelamus, yaitu salah satu ciri khas untuk trompet pencaksilat yaitu ada ngelamus ya, jadi tidak berhenti. Nah itu ada tekniknya ya, teknik ngelamus itu seperti apa ya, mungkin nanti harus diterangkan lebih detail ya. Nah itu ada ngelamus namanya. Nah sekarang nada-nada di dalam tarompet penca ya, ini salendro. Nah salendro itu nanti terkait dengan teknik penjarian, bagaimana ada buka tutupnya, yang mana yang harus dibuka ya. Kalau misalnya salendro nih, ini da-nya karena da minatila kan, da minatila da latina mida. Da minatila, da yang gede itu nggak ada lubangnya, tapi ada teknik di kulum namanya. Jadi ada nada yang besar seperti ini ya kalau dapat, mudah-mudahan. Dan ini tergantung pada empetnya.
itu dengan menggunakan teknik di sini itu namanya dikulum. Tidak ada nada tapi dibuat dari sini. Sekali lagi ya, misalnya ini. Habis kan, lubangnya habis, 7. Itu namanya dikulum ya. Ini susunan nadanya kalau salenro itu dari nada yang paling rendah sampai nada yang paling tinggi ya. Habis sampai situ ya. Ini dibuka. Hanya teknik untuk memainkan trompet ini tergantung gurunya ya. Kalau saya itu karena bergurunya sama Pak Olet dulu ya, kalau memainkan salenro ini mati. Ini tidak boleh dibuka kalau main salenro ini mati. Ya. Dan tapi ada pemain trompet yang lain yang gimana ya, sebetulnya yang penting nadanya tepat gitu ya salenro. Tapi karena kebiasaan karena tadinya berguru seperti ini salenro, makanya ini tidak pernah dibuka. Itu salenro ya. Nah, tadi ini ada teknik penjarian ya, tengkepan, bukaan, mina gitu ya. Nah, sekarang ada teknik tiupan. Teknik tiupannya, tiupan ya ada yang teknik tiupan yang keras, lemah gitu kan, yang sedang. Tapi juga ada teknik tiupan yang membantu ornamentasi. Misalnya ada teknik tiupan totot dan guluyur. Totot. Misalnya itu totot, tapi ada tiupannya nggak guluyur ya. Jadi nggak guluyur, itu teknik tiupannya. Nah, terus ada teknik yang satu lagi ini sangat penting, yaitu teknik ornamentasi. Jadi ornamentasi itu pinjam bahasa asing ya, itu ornamen itu mungkin dalam bahasa Indonesianya hiasan. Jadi nada-nada dihias gitu. Misalnya ada nada di sini misalnya, kalau secara daminatila ini da. Nah, ornamentasinya seperti apa? Ya, ada yang misalnya digetarkan, bikin vibrasi misalnya. Jadi ombak. Ini ada ngomong-ngomong. Nah, itu juga salah satu bagian daripada teknik ornamentasi ya. Dan ada lagi yang misalnya itu teknik ornamentasi yang menggunakan lidah, dibantu dengan jari. Nah, itu teknik ornamentasi. Dan yang tadi itu di dalam trompet itu ada yang namanya heas ya. Heas itu yang tiupan setengah tiupan tapi nadanya tidak berubah, itu heas, jadi ngeheas. Misalnya itu kan kenceng ya, normal. Tapi kalau diheas jadi beda kan? Itu biasa, tapi pakai teknik heas itu ya. Itu tapi di sini dalam heas tadi ada yang namanya ketrok, pruluk ya. Ini ada pruluk ya. Kalau di dalam trompet ini borobot namanya, borobot. Nah, borobot ya, ini borobot. Borobot dan bintih itu ada teknik ornamentasi. Jadi salah satu contoh seperti itu, banyak lagi ya. Berbicara
tentang tarompet Sunda. Ya, tarompet di Jawa Barat itu ada 2 macam. Ya. Yang pertama adalah tarompet pencaksilat seperti ini. Yang kedua adalah ini namanya tarompet Subang, katanya tarompet Sisingaan ya, tarompet Sisingaan. Ini terkenalnya tarompet Singa Depok, karena di Subang ada Singa Depok. Kalau ini Priangan pada umumnya ya punya, misalnya Bandung, Sumedang, Garut, Sukabumi dan lain-lain ya, ini punya. Tapi kalau trompet ini berkembangnya di Subang, Karawang, itu ya daerah-daerah Pantura sana. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong masa trompet singa ini ya, sebenarnya ini trompet singa ini Sisingaan dulu ya di Subang itu, kata guru saya namanya Mang Walim ya, almarhum guru trompet Subang. Dan kalau guru trompet pencaksilat saya berguru sama Abah Olet ya, Abah Olet di Bandung. Nah, bahwa dulu katanya Sisingaan Subang pakai trompet penca ini, ya, pakai trompet yang penca ini dulunya. Nah, tapi katanya ini kurang keras, dianggapnya kurang kencang, suaranya kurang keluar. Nah, makanya menggunakan trompet ini. Dan ini trompet dari mana? Dan ini adalah trompet yang biasa dalam ensemble gamelan Ajeng di Karawang, ya, daerah Karawang, daerah Bekasi, gitu kan. Nah, yang tadinya Sisingaan itu pakai trompet penca. Nah, akhirnya diganti sama tarompet yang Ajeng ini, ya seperti ini. Ya itu keterangan dari guru saya, Mang Walim ya dulu, almarhum sekarang. Nah, kenapa ini lebih kencang suaranya, lebih keluar gitu. Nah, makanya mungkin ini cocok dan sekarang Sisingaan yang Subang itu pakai trompet Ajeng ya. Tapi sekarang disebut bahwa ini adalah trompet singa, trompet Subang. Itu keterangannya seperti itu ya. Nah, ini tidak ada ragam hias yang begitu mencolok ya untuk trompet Subang, untuk trompet Singa Depok ini. Hanya ini ada ukir-ukir seperti ini, beda kalau misalnya dengan trompet penca. Ya, lubangnya ada 7 sama, dan ini juga fungsinya untuk membawa melodi, dan ini hanya digunakan untuk trompet di Singa Depok, ya, Singa Depok di Subang. Dan kalau kita lihat misalnya ya ragam hias, ragam ukir, ini beda. Ini beda. Ini trompet sama-sama trompet. Bentuknya seperti begini, ada 3 bagian. Nah, ini kan polos ya. Ini polos, tidak ada ukir. Jadi ada yang memang polos tanpa diukir, ada yang memang diukir tapi ragam ukirnya beda. Nih ya. Nanti mungkin bisa dilihat lebih jelas setiap ragam ukir, ragam hias, ragam ukir dalam trompet itu sekarang sudah banyak berkembang ya. Dan ada yang begini sekarang, ya. Ada yang di sini ada naga gitu kan. Ini udah perkembangan banget. Kalau ini tetap di sini ada naganya juga ya. Ini ada ukir naga, ini ada diukir juga ukirannya ragam hias ukirannya macam-macam ya. Dan sekarang itu berkembang ukiran-ukiran yang karena dulunya trompet penca itu kan tidak diukir. Nah, sekarang itu pengukir wayang golek ya itu masuk ke wilayah untuk mengukir trompet penca. Makanya sekarang itu ada yang di sininya gambar Semar ya, kepala Semar gitu. Sini ada kepala wayang pakai mahkota. Ini karena itu adalah orang-orang pengukir wayang golek itu masuk ke ukir trompet penca. Nah, ini sangat variatif ya, sangat bagus sekali kalau menurut saya itu perkembangan ya. Zaman ayeuna panginten lebih tertarik dugikeun ka nya si tarompet eta dipireueus lah ku bangsa urang. Para peniup trompet ini lewat Dinas Pariwisata Kebudayaan mungkin diapresiasi atau namanya kebudayaan, anugerah kebudayaan gitu. Jadi anugerah kebudayaan ini akan mengemas bahwa seniman-seniman trompet harus terus dikembangkan, harus terus dibina, harus terus dijaga agar menjadi sesuatu yang
yang lebih wah, lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Perkembangan trompet di Kabupaten Bandung akan menjadi maju dan berkembang sesuai dengan langkah